Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Candi Ireng, tempat di mana kita akan mendengarkan berbagai kisah misteri, cerita horor, dan kejadian nyata yang penuh pelajaran di dalamnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah yang sangat menyeramkan tentang seseorang yang tergoda dengan kekayaan instan melalui jalan pesugihan. Konon katanya, ada sebuah kamar yang selalu terisi penuh dengan uang. Siapapun yang memiliki kamar itu tidak akan pernah kekurangan harta. Namun di balik kekayaan tersebut, ada perjanjian mengerikan yang harus dibayar. Karena untuk mendapatkan satu kamar penuh uang, tumbalnya adalah nyawa pemiliknya sendiri. Inilah kisah tentang pesugihan. Satu kamar isi duit, tumbalnya nyawa sendiri. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan share, agar channel ini bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Sekarang, siapkan diri kalian. Matikan lampu jika berani. Dan mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang berada di kaki gunung, hiduplah seorang pria bernama Raka. Desa itu sebenarnya cukup indah. Sawah terbentang luas, udara terasa sejuk, dan suara jangkrik selalu terdengar setiap malam. Namun, keindahan itu tidak pernah benar-benar dirasakan oleh Raka. Bagi Raka, hidup terasa berat sejak beberapa tahun terakhir. Rumahnya kecil dan sederhana, dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah mulai lapuk. Atapnya dari genteng tua yang sering bocor ketika hujan turun deras. Di halaman rumah hanya ada satu pohon pisang dan sebuah sumur kecil yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Raka tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan sering sakit-sakitan, serta seorang adik perempuan yang masih sekolah di SMP. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu, Raka menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Setiap hari ia bekerja apa saja yang bisa menghasilkan uang. Kadang ia menjadi kuli bangunan di desa sebelah, kadang membantu orang panen di sawah. Jika sedang tidak ada pekerjaan, ia pergi ke pasar untuk membantu mengangkat barang milik pedagang. Namun penghasilannya tidak pernah cukup. Uang yang ia dapatkan selalu habis untuk kebutuhan sehari-hari. Belum lagi utang yang semakin menumpuk. Utang itu bermula ketika ibunya jatuh sakit 2 tahun lalu. Dokter mengatakan ibunya harus rutin berobat dan membeli obat yang tidak murah. Karena tidak punya uang, Raka terpaksa meminjam ke sana kemari. Awalnya ia meminjam dari tetangga, lalu dari koperasi desa, kemudian dari rentenir. Sejak saat itu, hidup Raka seperti dikejar bayangan utang yang tidak pernah selesai. Setiap minggu ada saja orang yang datang menagih. Suatu siang yang panas, Raka baru saja pulang dari bekerja di sawah. Tubuhnya penuh lumpur dan keringat. Ia berjalan pelan menuju rumahnya sambil membawa cangkul di bahu. Saat ia sampai di depan rumah, ia melihat seorang pria berdiri di teras. Pria itu mengenakan jaket hitam dan topi. Wajahnya terlihat dingin. Raka langsung tahu siapa dia. Seorang penagih utang. "Rak, utangmu sudah lewat sebulan," kata pria itu dengan suara datar. Raka menghela nafas panjang. "Iya, Pak, saya belum punya uang sekarang." Pria itu menatap Raka tajam. "Kamu selalu bilang begitu." Raka menunduk. "Saya janji akan bayar, Pak. Beri saya waktu lagi." Pria itu terdiam sebentar, lalu mendekat. "Dengar ya Raka, kalau minggu depan kamu belum bayar juga, kami akan ambil barang di rumahmu." Setelah mengatakan itu, pria tersebut pergi meninggalkan rumah Raka. Raka berdiri lama di depan rumahnya. Dadanya terasa sesak. Di dalam rumah, ibunya sedang batuk keras. "Rak, kamu sudah pulang?" Suara ibunya terdengar lemah dari dalam. Raka segera masuk ke rumah. Ibunya terbaring di kasur tipis dengan wajah pucat. Di sampingnya ada beberapa botol obat yang hampir habis. "Kamu capek ya, Nak?" tanya ibunya. Raka mencoba tersenyum. "Tidak, Bu. Raka baik-baik saja." Namun sebenarnya tubuhnya terasa sangat lelah. Bukan hanya lelah karena bekerja, tapi juga lelah memikirkan hidup yang seolah tidak pernah membaik. Adiknya keluar dari kamar dengan membawa buku sekolah. "Mas, uang buat bayar sekolah minggu depan gimana?" tanya adiknya pelan. Raka terdiam.
Pertanyaan itu seperti menusuk hatinya. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya ia hanya berkata, "Nanti Mas usahakan." Malam hari di desa itu biasanya sangat tenang. Namun bagi Raka, malam justru sering menjadi waktu paling berat. Setelah semua orang tidur, ia sering duduk sendirian di depan rumah, menatap jalan desa yang gelap, memikirkan masa depannya. Suara jangkrik dan angin malam menemani kesepiannya. Kadang ia bertanya pada dirinya sendiri, kenapa hidupnya terasa begitu sulit? Kenapa ia selalu kekurangan uang? Beberapa temannya yang dulu sama-sama miskin sekarang sudah hidup lebih baik. Ada yang membuka usaha, ada yang merantau ke kota. Namun Raka tidak bisa meninggalkan ibunya yang sakit. Ia harus tetap di desa. Suatu malam, Raka duduk di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan desa. Warung itu sederhana, hanya terbuat dari kayu dengan lampu bohlam kuning yang menggantung di tengah. Warung itu milik seorang ibu tua bernama Bu Sarmi. Biasanya warung itu menjadi tempat warga desa berkumpul di malam hari. Namun malam itu tidak terlalu ramai, hanya ada beberapa orang yang sedang minum kopi. Raka duduk di bangku kayu sambil meminum kopi hitam yang murah. Pikirannya kembali dipenuhi masalah. Utang, biaya obat ibunya, uang sekolah adiknya. Semua bercampur di kepalanya. Saat ia sedang melamun, tiba-tiba seseorang duduk di sebelahnya. Seorang lelaki tua, tubuhnya kurus, rambutnya panjang dan sudah memutih. Matanya tajam namun terlihat tenang. Raka mengenali pria itu. Namanya Mbah Wiryo. Orang-orang desa sering membicarakan pria tua itu. Ia tinggal sendirian di sebuah rumah tua di pinggir hutan dekat gunung. Sebagian orang mengatakan Mbah Wiryo adalah orang pintar, namun sebagian lainnya mengatakan ia seorang dukun yang sering berhubungan dengan hal-hal gaib. Mbah Wiryo menatap Raka sebentar, lalu berkata pelan, "Kamu terlihat banyak pikiran, Nak." Raka senyum kecil. Namanya juga hidup, Mbah. Mbah Wiryo tertawa pelan. "Masalah uang ya, Nak." Raka terkejut. "Bagaimana Mbah tahu?" "Wajahmu sudah menjelaskan semuanya." Raka terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Mbah Wiryo kemudian menyeruput kopi miliknya dan berkata dengan suara pelan, "Kalau kamu ingin hidupmu berubah, sebenarnya ada cara." Raka menoleh. "Apa maksud Mbah?" Mbah Wiryo menatap Raka dalam-dalam. "Ada cara untuk mendapatkan uang, sangat banyak." Raka mengkerutkan kening. "Kerja apa, Mbah?" Mbah Wiryo tersenyum tipis. "Bukan kerja biasa." Ia mendekat sedikit dan berbisik, "Pesugihan." Kata itu membuat Raka merinding. Ia pernah mendengar cerita tentang pesugihan dari orang-orang desa. Katanya pesugihan bisa membuat seseorang kaya mendadak, namun selalu ada harga yang harus dibayar. Biasanya harga itu sangat mengerikan. Raka menertawakannya halat itu, namun di dalam hatinya, kata-kata itu mulai menggoda pikirannya. Bayangan ibunya yang sakit muncul di kepalanya. Bayangan utang yang menumpuk, bayangan hidup miskin yang tidak pernah selesai. Bagaimana jika itu benar? Bagaimana jika ia benar-benar bisa menjadi kaya? Raka menatap Mbah Wiryo dengan ragu. Kalau benar begitu, apa syaratnya? Mbah Wiryo tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Syaratnya, tidak semua orang berani menjalankannya." Raka menelan ludah. "Apa syaratnya, Mbah?" Mbah Wiryo menatapnya lama, lalu berkata dengan suara lebih pelan, "Syaratnya adalah perjanjian dengan sesuatu yang bukan manusia." Angin malam tiba-tiba berhembus lebih dingin, lampu warung bergoyang pelan, suasana tiba-tiba terasa lebih sunyi. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri, namun entah kenapa, sebagian dari dirinya mulai tergoda dengan tawaran itu. Dan malam itu, tanpa tawaran yang menggiurkan. Sejak percakapan malam itu di warung Bu Sarmi, pikiran Raka tidak pernah benar-benar tenang. Kata-kata Mbah Wiryo terus terngiang di kepalanya. "Satu kamar rumahmu bisa penuh uang." Awalnya, Raka mencoba menganggap ucapan itu hanya candaan orang tua. Namun semakin ia mencoba melupakannya, justru bayangan tentang uang yang menumpuk di dalam kamar semakin jelas di pikirannya. Apalagi keadaan hidupnya semakin sulit. Beberapa hari setelah itu, masalah kembali datang. Pagi itu, Raka sedang memperbaiki pagar bambu di depan rumah ketika terdengar suara motor berhenti di jalan depan rumahnya.
Dua pria turun dari motor. Raka langsung mengenali mereka. Penagih utang dari rentenir. Salah satu dari mereka berjalan mendekat sambil membawa buku catatan kecil. "Rak, utangmu sudah 3 bulan belum dibayar," kata pria itu dengan suara dingin. Raka berdiri pelan. Wajahnya terlihat tegang. "Saya belum punya uang, Pak. Tolong beri waktu lagi." Pria itu tertawa kecil. "Kamu selalu bilang begitu." Ia menutup buku catatannya lalu menunjuk rumah Raka. "Kalau minggu depan kamu belum bayar juga, rumah ini bisa kami sita." Raka langsung kaget. "Jangan begitu, Pak. Ini satu-satunya rumah saya." Namun pria itu hanya mengangkat bahu. "Itu bukan urusan kami cuma menagih." Setelah mengatakan itu, mereka pergi meninggalkan Raka yang berdiri dengan wajah pucat. Ia duduk pelan di bangku kayu depan rumah. Pikirannya kacau. Jika rumah ini disita, ia dan keluarganya akan tinggal di mana? Di dalam rumah, ibunya kembali batu keras. Raka segera masuk. Ibunya terlihat semakin lemah. "Rak, obat ibu sudah habis," kata ibunya dengan suara pelan. Kalimat itu membuat hati Raka seperti tertusuk. Ia hanya bisa mengangguk. "Nanti Raka beli lagi, Bu." Padahal sebenarnya ia tidak punya uang sama sekali. Sore itu Raka pergi ke sawah untuk membantu panen milik Pak Lurah. Pekerjaan itu sangat melelahkan, namun upahnya hanya cukup untuk membeli beras beberapa hari. Saat matahari mulai tenggelam, Raka berjalan pulang dengan langkah berat. Di tengah perjalanan, pikirannya kembali mengingat sesuatu. Rumah di pinggir hutan. Tempat tinggal Mbah Wiryo. Langkah Raka tiba-tiba melambat. Ia berhenti di persimpangan jalan desa. Ke kanan menuju rumahnya. Ke kiri menuju jalan kecil yang mengarah ke hutan. Raka menatap jalan menuju hutan itu lama. Hatinya berperang. Sebagian dirinya berkata, "Jangan pergi." Namun sebagian lagi berkata, mungkin ini satu-satunya jalan keluar. Akhirnya, tanpa benar-benar sadar, kaki Raka mulai berjalan ke arah hutan. Jalan menuju rumah Mbah Wiryo cukup sepi. Pepohonan tinggi berdiri di kanan kiri jalan. Udara terasa lebih dingin dibandingkan desa. Ketika langit mulai gelap, Raka akhirnya sampai di depan sebuah rumah tua. Rumah itu terlihat sangat sederhana. Dindingnya dari kayu tua. Di halaman ada beberapa pohon besar yang membuat tempat itu terasa semakin sunyi. Lampu minyak menyala redup di teras rumah. Raka berdiri beberapa saat di depan pagar bambu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Namun sebelum ia sempat mengetuk pintu, terdengar suara dari dalam rumah. "Masuk saja, Raka." Pintu rumah pelan terbuka. Di dalamnya terlihat Mbah Wiryo duduk di lantai dengan beberapa dupa yang sedang menyala. Aroma kemenyan memenuhi ruangan. "Duduklah," kata Mbah Wiryo dengan tenang. Raka masuk perlahan dan duduk di depan pria tua itu. Beberapa saat tidak ada yang berbicara. Hanya suara kayu yang berderit tertiup angin malam. Akhirnya Mbah Wiryo berkata pelan, "Jadi, kamu datang?" Raka menunduk. "Iya, Mbah." "Sudah kamu pikirkan?" Raka mengangguk pelan. "Saya ingin tahu lebih jelas tentang pesugihan itu." Mbah Wiryo menyenyum tipis. Ia mengambil sebatang rokok, lalu menyalakannya. Asap tipis mengepul di ruangan yang remang-remang. "Pesugihan itu bukan permainan, Nak," katanya. Raka diam. Banyak orang ingin kaya, tapi tidak semua berani membayar harganya. Raka mengangkat kepala. "Apa benar satu kamar bisa penuh uang?" Mbah Wiryo menatapnya lama. "Benar." Jantung Raka berdetak lebih cepat. Setiap malam uang akan datang sendiri. Tidak akan pernah habis. Raka hampir tidak percaya. Bagaimana caranya? Mbah Wiryo menghela napas pelan. Ada makhluk penjaga kekayaan. Makhluk itu bisa memberimu uang sebanyak yang kamu inginkan. Raka mulai merasa merinding. "Makhluk apa, Mbah?" Mbah Wiryo tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap api dupa yang menyala.
lalu berkata pelan, "Makhluk dari dunia yang tidak terlihat." Ruangan tiba-tiba terasa lebih dingin. Raka menelan ludah. Namun rasa takut itu masih kalah oleh keinginannya untuk keluar dari kemiskinan. "Kalau saya ikut pesugihan itu, apa yang harus saya lakukan?" Mbah Wiryo menyenyum tipis. "Ada ritual yang harus kamu jalani. Ritual itu akan membuka pintu perjanjian." Raka terdiam. "Setelah itu, satu kamar di rumahmu akan menjadi tempat datangnya uang." Raka mulai membayangkan hidup yang berbeda. Ia bisa melunasi semua utangnya. Ibunya bisa berobat ke rumah sakit terbaik. Adiknya bisa sekolah tinggi. Namun kemudian Raka teringat sesuatu. "Syaratnya apa, Mbah?" Mbah Wiryo menatap Raka dengan tatapan yang lebih serius. Inilah bagian yang tidak semua orang berani. Raka merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Syaratnya adalah tumbal. Raka mengerutkan kening. "Tumbal apa?" Mbah Wiryo menjawab dengan suara pelan. "Nyawamu sendiri." Raka langsung terkejut. "Nyawa saya?" Mbah Wiryo mengangguk perlahan. "Namun bukan sekarang." Raka masih bingung. "Lalu kapan?" Mbah Wiryo menjelaskan dengan tenang. "Kamu akan hidup kaya terlebih dahulu. Kamu bisa menikmati uang sebanyak yang kamu mau. Namun suatu hari nanti, ketika waktunya tiba, penjaga pesugihan akan datang menagih." Ruangan terasa sangat sunyi. Raka tidak tahu harus berkata apa. Bayangan makhluk gaib menagih nyawanya membuat tubuhnya merinding. Hari-hari setelah pertemuan dengan Mbah Wiryo terasa berjalan sangat lambat bagi Raka. Setiap pagi, ia tetap bekerja seperti biasa, membantu orang di sawah atau mencari pekerjaan apa saja yang bisa menghasilkan uang. Namun pikirannya tidak pernah benar-benar fokus. Di kepalanya hanya ada satu hal: malam Jumat Kliwon, hari yang dijanjikan Mbah Wiryo untuk melakukan ritual pesugihan. Kadang Raka merasa takut dengan keputusan yang sudah ia buat. Namun setiap kali keraguan itu muncul, ia kembali teringat dengan masalah hidupnya. Utang yang terus menumpuk, ibunya yang sakit dan membutuhkan obat, adiknya yang harus tetap sekolah. Semua itu seperti mendorongnya semakin dalam ke jalan yang sudah ia pilih. Seminggu sebelum malam ritual, hujan turun hampir setiap hari di desa itu. Langit sering terlihat gelap sejak sore. Angin dari arah gunung bertiup lebih dingin dari biasanya. Suatu malam, Raka kembali duduk di depan rumahnya. Lampu kecil di teras menyala redup. Di dalam rumah, ibunya sudah tertidur setelah minum obat. Adiknya masih belajar di kamar. Raka menatap langit yang gelap. Pikirannya kacau. Apakah ini keputusan yang benar? Gumamnya pelan. Namun tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya malam yang ditunggu itu tiba. Malam Jumat Kliwon. Langit malam itu terasa sangat gelap. Tidak ada bulan yang terlihat, hanya beberapa bintang samar di langit. Angin dari arah gunung berhembus pelan, membawa udara dingin yang membuat bulu kuduk merinding. Sekitar pukul 11 malam, Raka keluar dari rumahnya secara diam-diam. Ia tidak ingin ibunya atau adiknya tahu kemana ia pergi. Ia hanya mengenakan jaket tipis dan membawa senter kecil. Jalan desa terlihat sangat sepi. Lampu rumah warga sudah banyak yang dimatikan. Hanya suara jangkrik dan anjing yang sesekali menggonggong dari kejauhan. Raka berjalan menuju jalan kecil yang mengarah ke hutan. Semakin jauh dari desa, suasana semakin sunyi. Pepohonan besar berdiri di kanan kiri jalan seperti bayangan hitam yang menjulang tinggi. Kabut tipis mulai turun dari arah gunung. Setelah berjalan sekitar 15 menit, Raka melihat cahaya lampu minyak di kejauhan. Itu adalah rumah Mbah Wiryo. Raka mendekat dengan langkah pelan. Di depan rumah itu, Mbah Wiryo sudah berdiri menunggunya. Pria tua itu mengenakan pakaian serba hitam. Di tangannya ia membawa sebuah tas kain kecil. "Kamu datang juga," kata Mbah Wiryo dengan suara pelan. Raka mengangguk. "Iya, Mbah." Mbah Wiryo menatap Raka beberapa detik. Masih ada waktu untuk mundur. Raka terdiam.
Namun akhirnya ia menggeleng pelan. Saya sudah memutuskan. Mbah Wiryo mengangguk. Baik. Tanpa banyak bicara lagi, mereka mulai berjalan menuju hutan yang lebih dalam. Jalan yang mereka lalui sangat sempit, hanya berupa tanah lembab yang dipenuhi akar pohon. Semakin jauh mereka masuk, pepohonan semakin rapat. Cahaya bulan yang samar hampir tidak bisa menembus rimbunnya daun. Suara burung malam terdengar sesekali dari kejauhan. Langkah kaki mereka terdengar jelas di antara keheningan hutan. Setelah berjalan hampir setengah jam, mereka sampai di sebuah tempat terbuka di tengah hutan. Di sana terdapat beberapa pohon besar yang sangat tua. Salah satunya adalah pohon beringin yang batangnya sangat besar dan akar-akarnya menjuntai ke tanah. Di bawah pohon itu sudah ada sebuah lingkaran yang dibuat dari bunga-bunga dan dupa. Beberapa lilin menyala di sekeliling lingkaran itu. Asap kemenyan mengepul perlahan di udara. Tempat itu terasa sangat aneh, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Raka merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Inilah tempatnya, kata Mbah Wiryo. Raka menelan ludah. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Mbah Wiryo membuka tas kainnya. Ia mengeluarkan beberapa benda. Kain hitam, bunga melati, sebuah pisau kecil, dan mangkuk tanah liat. Duduk di tengah lingkaran itu, kata Mbah Wiryo. Raka melangkah pelan dan duduk di tengah lingkaran bunga. Tanah di bawahnya terasa dingin. Mbah Wiryo mulai menyalahkan lebih banyak dupa. Aroma kemenyan semakin kuat. Angin malam tiba-tiba terasa lebih dingin. Mbah Wiryo kemudian duduk di depan Raka. Ia mulai membaca mantra dengan suara pelan. Bahasanya terdengar sangat asing. Raka tidak mengerti satu kata pun. Suasana hutan yang tadinya sunyi tiba-tiba berubah. Angin mulai berhembus lebih kencang. Daun-daun pohon bergoyang keras. Api lilin di sekeliling lingkaran berkedip-kedip tertiup angin. Raka mulai merasa takut, namun ia tetap duduk diam seperti yang diperintahkan. Mantra yang dibacakan Mbah Wiryo semakin cepat dan keras. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari kejauhan, seperti langkah kaki berat. Dum, dum. Raka langsung menoleh ke arah suara itu, namun di antara kegelapan hutan, ia tidak bisa melihat apapun. Langkah itu semakin mendekat. Dum, dum. Tanah di sekitar mereka seperti bergetar pelan. Raka mulai gemetar. Mbah, bisiknya pelan. Namun Mbah Wiryo tidak berhenti membaca mantra. Tiba-tiba, angin berputar di sekeliling lingkaran bunga. Asap kemenyan bergerak liar seperti ditarik sesuatu. Lalu dari balik kegelapan hutan, muncul sebuah bayangan besar. Bayangan itu perlahan mendekat. Semakin dekat, semakin jelas bentuknya. Raka berbeku di tempatnya. Makhluk itu sangat tinggi. Tubuhnya besar dan hitam seperti bayangan. Matanya menyalar merah di dalam gelap. Wajahnya tidak jelas, namun terlihat menyeramkan. Makhluk itu berhenti tepat di depan lingkaran bunga. Udara di sekitar mereka terasa sangat dingin. Raka hampir tidak bisa bernafas. Makhluk itu menatap Raka. Lalu suaranya terdengar berat dan dalam. Manusia. Raka gemetar hebat. Makhluk itu kembali berbicara. Kau memanggilku. Mbah Wiryo akhirnya berhenti membaca mantra. Ia menundukkan kepala. Dia yang ingin membuat perjanjian. Makhluk itu menatap Raka. Tatapan matanya seperti menembus tubuh Raka. Apa yang kau inginkan? Raka hampir tidak bisa berbicara, namun ia memaksa dirinya menjawab. Saya ingin kekayaan. Makhluk itu tertawa pelan. Suara tawanya terdengar menyeramkan di tengah hutan. Manusia selalu sama. Ia kemudian berkata dengan suara berat. Baik, jika itu yang kau inginkan. Tiap malam, satu kamar rumahmu akan dipenuhi uang. Jantung Raka berdegup kencang. Namun makhluk itu kemudian melanjutkan dengan suara yang lebih dalam. Tapi ingat, setiap perjanjian memiliki harga. Raka menelan ludah. Harganya adalah... Makhluk itu menunjuk langsung ke arah Raka. Nyawamu sendiri. Angin tiba-tiba bertiup sangat kencang. Api lilin hampir padam. Raka merasakan tubuhnya gemetar.
namun ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Makhluk itu menatap Raka. "Apakah kau setuju?" Beberapa detik terasa sangat lama. Akhirnya Raka mengangguk pelan. "Saya setuju." Makhluk itu tersenyum tipis, lalu perlahan mengangkat tangannya. Dari ujung jari. Setelah ritual di tengah hutan selesai, perjalanan pulang terasa sangat berbeda bagi Raka. Hutan yang tadi terasa menyeramkan, kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Langkah kaki Raka dan Bahwiryo terdengar jelas di antara dedaunan yang basah oleh embun malam. Namun di dalam hati Raka, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Campuran antara takut, penasaran, dan harapan. Beberapa kali Raka menoleh ke belakang, seolah merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka dari balik pepohonan. Namun yang terlihat hanyalah kegelapan hutan yang pekat. Bahwiryo berjalan di depan tanpa banyak bicara. Sesekali ia hanya berkata pendek, "Jangan banyak berpikir, perjanjian sudah terjadi." Raka menelan ludah. Ia masih mencoba memahami apa yang sebenarnya baru saja ia lakukan. Apakah benar ia telah membuat perjanjian dengan makhluk gaib? Ataukah semua itu hanya ilusi karena pengaruh mantra dan suasana hutan yang menyeramkan? Setelah hampir setengah jam berjalan, mereka akhirnya keluar dari hutan dan kembali ke jalan desa. Udara terasa sedikit lebih hangat. Lampu-lampu rumah warga terlihat redup di kejauhan. Raka berhenti sejenak di persimpangan jalan menuju rumahnya. "Mbah, apakah benar uang itu akan datang?" tanya Raka pelan. Bahwiryo menatapnya dengan wajah tenang. "Kamu akan melihatnya sendiri malam ini." Jawaban itu membuat jantung Raka kembali berdebar. Sebelum berpisah, Bahwiryo menambahkan sesuatu. "Mulai malam ini, satu kamar di rumahmu akan menjadi tempat datangnya rejeki. Tapi ingat," ia menatap Raka lebih serius, "jangan pernah menceritakan perjanjian ini kepada siapapun." Raka mengangguk. "Saya mengerti." Bahwiryo lalu berbalik dan berjalan kembali menuju arah rumahnya di pinggir hutan. Raka berdiri beberapa saat sebelum akhirnya melangkah pulang. Perjalanan menuju rumah terasa sangat panjang malam itu. Pikirannya penuh dengan berbagai kemungkinan. Apakah benar kamar rumahnya akan penuh uang? Ataukah semuanya hanya omong kosong? Ketika Raka akhirnya sampai di rumah, suasana sudah sangat sunyi. Lampu rumah dimatikan, ibunya dan adiknya sudah tidur. Raka membuka pintu dengan hati-hati agar tidak membangunkan mereka. Ia masuk perlahan ke dalam rumah yang gelap. Hanya cahaya bulan yang sedikit masuk dari jendela bambu. Raka berdiri sejenak di ruang tengah. Nafasnya terasa berat. Di rumahnya memang ada satu kamar kosong yang jarang dipakai. Dulu kamar itu milik ayahnya sebelum meninggal. Sekarang kamar itu hanya berisi beberapa barang lama. Raka menatap pintu kamar itu dari kejauhan. Pintu kayu tua itu tertutup rapat. Tangannya terasa dingin. Langkahnya pelan saat mendekati pintu tersebut. Jantungnya semakin berdetak. "Apakah benar?" gumamnya pelan. Raka berdiri tepat di depan pintu. Tangannya perlahan menyentuh gagang pintu yang dingin. Ia menarik nafas panjang. Lalu, kerik. Pintu kamar itu terbuka perlahan. Raka langsung membeku. Matanya membesar. Di dalam kamar itu, ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa berkata-kata. Di lantai kamar itu, terlihat tumpukan uang yang sangat banyak. Uang kertas berserakan di mana-mana. Beberapa bahkan tertumpuk hingga setinggi lutut. Raka tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tangannya gemetar. Ia melangkah masuk ke dalam kamar, lalu mengambil satu ikat uang yang berada di dekat kakinya. Uang itu terasa nyata, bukan mimpi, bukan bayangan, benar-benar uang. Raka hampir tidak bisa bernafas karena terkejut. Matanya berkeliling melihat seluruh ruangan. Kamar itu benar-benar dipenuhi uang. Sebagian masih terikat rapi, sebagian lagi berserakan di lantai. Raka langsung terduduk di lantai. Tangannya memegang uang itu erat-erat. Ia bahkan sampai tertawa kecil karena tidak percaya. "Aku kaya." Air mata hampir keluar dari matanya. Selama hidupnya, Raka tidak pernah melihat uang sebanyak itu. Bahkan mungkin jika ia bekerja seumur hidup pun, ia tidak akan pernah mendapatkan uang sebanyak ini. Namun tiba-tiba semuanya datang begitu saja. Raka duduk lama di dalam kamar itu. Hatinya dipenuhi rasa senang yang luar biasa. Namun jauh di dalam dirinya, ada perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan.
seolah-olah kamar itu tidak benar-benar kosong, seperti ada sesuatu yang sedang memperhatikan. Raka menoleh ke belakang, namun tidak ada siapapun, hanya tumpukan uang yang berserakan. Akhirnya Raka keluar dari kamar itu dan menutup pintunya kembali. Ia tidak ingin ibunya atau adiknya melihatnya dulu. Malam itu Raka hampir tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan berbagai rencana. Ia akan melunasi semua utangnya. Ia akan membawa ibunya berobat ke rumah sakit yang lebih bagus. Adiknya bisa sekolah tanpa harus khawatir biaya lagi. Semua masalah hidupnya seolah selesai dalam satu malam. Pagi harinya, Raka bangun lebih awal dari biasanya. Ia langsung membuka kamar itu lagi. Jantungnya berdebar saat pintu terbuka. Namun pemandangan di dalam kamar masih sama. Uang masih memenuhi ruangan, tidak berkurang sedikit pun. Raka langsung mengambil beberapa ikat uang. Hari itu ia pergi ke desa untuk membayar utang-utangnya. Ketika Raka datang menemui rentenir yang kemarin menagihnya, pria itu terlihat terkejut. "Kamu serius mau melunasi semuanya?" tanya pria itu. Raka hanya tersenyum. Ia meletakkan uang di atas meja. Jumlahnya cukup untuk melunasi semua utangnya. Pria itu menghitung uang itu dengan wajah tidak percaya. Beberapa orang di sekitar tempat itu mulai memperhatikan. Mereka heran melihat Raka yang tiba-tiba memiliki banyak uang. "Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini?" tanya seseorang. Raka hanya menjawab singkat, "Ada rezeki." Kabar tentang perubahan hidup Raka mulai menyebar di desa. Orang-orang mulai bertanya-tanya. Beberapa hari kemudian, Raka mulai membeli berbagai hal. Ia memperbaiki rumahnya, membeli motor baru, membeli perabotan rumah yang lebih bagus. Ibunya yang tadinya hanya berobat di klinik desa, kini dibawa ke rumah sakit di kota. Adiknya bahkan hampir tidak percaya melihat perubahan hidup mereka. "Mas, kita benar-benar punya uang sekarang?" tanya adiknya suatu malam. Raka hanya tersenyum. "Iya." Namun ia tidak pernah menceritakan tentang kamar itu. Rahasia itu tetap ia simpan sendiri. Sejak kamar itu dipenuhi uang setiap malam, hidup Raka berubah sangat cepat. Dulu ia adalah pria yang selalu terlihat lelah dan penuh kekhawatiran. Namun sekarang, orang-orang di desa mulai melihatnya sebagai seseorang yang beruntung. Rumah kecilnya yang dulu hampir roboh kini perlahan berubah. Dinding bambu diganti dengan tembok bata. Atap yang bocor diganti dengan genteng baru. Halaman rumah juga dirapikan dan dipasangi pagar kayu. Bahkan sebuah motor baru kini sering terlihat terparkir di depan rumah. Perubahan itu terjadi hanya dalam waktu beberapa minggu. Hal itu tentu saja membuat warga desa mulai bertanya-tanya. Suatu sore di warung Bu Sarmi, beberapa orang sedang berbincang sambil minum kopi. Topik pembicaraan mereka tidak jauh dari satu hal, Raka. "Dulu dia sering pinjam uang ke sana kemari," kata seorang pria. "Sekarang tiba-tiba kaya." Pria lain mengangguk. Rumahnya sudah direnovasi, bahkan ibunya dibawa ke rumah sakit di kota. Seorang bapak tua yang duduk di sudut warung berkata pelan, "Rezeki memang bisa datang dari mana saja." Namun tidak semua orang percaya begitu saja. Ada yang mulai mencurigai sesuatu. "Jangan-jangan dia dapat uang dari hal yang tidak baik," bisik seseorang. Pembicaraan itu semakin sering terdengar di desa. Namun Raka mencoba tidak mempedulikannya. Baginya yang terpenting adalah keluarganya bisa hidup lebih baik. Ibunya kini terlihat lebih sehat setelah rutin berobat. Adiknya juga terlihat lebih bahagia karena tidak perlu lagi khawatir soal biaya sekolah. Suatu malam, saat mereka makan bersama, ibunya berkata pelan, "Rak, ibu senang melihat hidup kita sekarang." Raka tersenyum kecil. "Semua demi ibu." Ibunya menatapnya dengan lembut. "Tapi ibu ingin tahu satu hal." Raka sedikit terkejut. "Apa itu, Bu?" "Dari mana sebenarnya kamu mendapatkan uang sebanyak ini?" Pertanyaan itu membuat Raka terdiam. Ia sudah menduga suatu hari ibunya akan menanyakan hal ini. Namun tetap saja pertanyaan itu terasa berat. Raka mencoba menjawab dengan santai. "Ada pekerjaan yang bagus, Bu." Ibunya mengerutkan kening. "Pekerjaan apa?" Raka tidak langsung menjawab. Akhirnya ia hanya berkata, "Rezeki dari orang yang membantu Raka." Ibunya menatapnya lama, namun akhirnya ia hanya mengangguk.
Kalau memang itu rezeki yang baik, ibu bersyukur. Mendengar itu, Raka hanya tersenyum. Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa bersalah yang mulai muncul. Ia tahu uang itu bukan datang dari jalan yang benar. Namun ia juga tidak bisa mengembalikannya. Setiap malam kamar itu tetap dipenuhi uang. Tidak pernah berkurang, tidak pernah berhenti. Namun sejak kejadian tangan hitam yang muncul dari tumpukan uang, Raka mulai merasa tidak nyaman setiap kali masuk ke kamar itu. Malam itu, seperti biasa, Raka membuka pintu kamar. Tumpukan uang masih memenuhi ruangan. Namun suasana kamar terasa berbeda. Lebih dingin, lebih sunyi. Seolah-olah udara di dalam kamar itu tidak sama dengan ruangan lain di rumah. Raka melangkah perlahan. Ia mengambil beberapa ikat uang. Namun tiba-tiba ia merasa seperti ada sesuatu yang memperhatikannya. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun. Raka mencoba menenangkan dirinya. Mungkin cuma perasaan, gumamnya. Namun saat ia hendak keluar dari kamar, ia mendengar sesuatu. Suara pelan dari sudut ruangan. Kresek. Raka langsung menoleh. Tumpukan uang di sudut kamar terlihat bergerak sedikit. Seperti ada sesuatu di bawahnya. Jantung Raka mulai berdetak lebih cepat. Ia mendekat perlahan. Namun saat ia hampir sampai di sudut ruangan, suara itu berhenti. Semuanya kembali sunyi. Raka berdiri beberapa saat, namun akhirnya ia memilih keluar dari kamar dan menutup pintunya. Malam itu Raka tidak bisa tidur dengan tenang. Beberapa kali ia terbangun karena merasa seperti mendengar langkah kaki di dalam rumah. Namun ketika ia memeriksa, tidak ada siapapun. Hari-hari berikutnya mulai terasa sedikit aneh bagi Raka. Beberapa kejadian kecil mulai terjadi. Suatu malam ibunya berkata sesuatu yang membuat Raka merinding. "Rak, semalam ibu seperti mendengar orang berjalan di rumah." Raka langsung menoleh. "Orang berjalan?" Ibunya mengangguk. "Iya, seperti langkah kaki berat dari arah kamar sebelah." Kamar yang dimaksud ibunya adalah kamar penuh uang itu. Raka mencoba terlihat tenang. "Mungkin cuma tikus, Bu." Namun di dalam hatinya, ia tidak yakin dengan jawabannya sendiri. Kejadian lain pun mulai terjadi. Adiknya suatu sore berkata dengan wajah bingung, "Mas, tadi aku lihat pintu kamar ayah terbuka sedikit." Raka terkejut. "Terus? Aku kira Mas di dalam, tapi waktu aku lihat kamar itu kosong." Raka mulai merasa tidak nyaman. Sejak itu ia selalu memastikan pintu kamar itu terkunci. Namun anehnya, beberapa kali ia menemukan pintu kamar itu terbuka sedikit di pagi hari. Padahal ia yakin sudah menutupnya rapat malam sebelumnya. Suatu malam ketika semua orang sudah tidur, Raka kembali membuka kamar itu. Tumpukan uang masih ada seperti biasa. Namun malam itu ia memutuskan untuk duduk lebih lama di dalam kamar. Ia ingin memastikan sesuatu. Beberapa menit pertama tidak terjadi apa-apa. Namun tiba-tiba angin dingin berhembus di dalam kamar. Sejak malam ketika Raka melihat tangan hitam muncul dari tumpukan uang, hidupnya mulai berubah lagi. Namun kali ini bukan perubahan yang menyenangkan. Rasa takut perlahan mulai tumbuh di dalam dirinya. Setiap malam ketika ia membuka pintu kamar itu, jantungnya selalu berdetak lebih cepat. Ia tidak lagi merasa senang melihat uang yang menumpuk. Sebaliknya, ia selalu merasa seperti ada sesuatu yang ikut berada di dalam kamar itu. Sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang mengawasi. Beberapa hari Raka mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia tetap mengambil uang seperti biasa. Ia tetap menggunakan uang itu untuk memperbaiki rumah, membantu ibunya berobat, dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, setiap malam, suasana kamar itu terasa semakin aneh. Udara di dalam kamar selalu lebih dingin. Bahkan kadang, Raka bisa melihat uap nafasnya sendiri, seolah-olah ia sedang berada di tempat yang sangat dingin. Padahal di luar kamar
udara terasa biasa saja. Suatu malam, Raka memutuskan untuk memeriksa kamar itu lebih lama. Ia ingin memastikan sesuatu. Setelah semua orang di rumah tidur, Raka membawa lampu senter kecil dan masuk ke kamar penuh uang itu. Pintu ia tutup perlahan dari dalam. Cahaya senter menyinari tumpukan uang yang memenuhi ruangan. Raka berjalan pelan di antara uang-uang itu. Ia mencoba memperhatikan setiap sudut kamar. Tidak ada apapun yang terlihat aneh. Namun, perasaan diawasi itu tetap ada. Raka duduk di lantai. Tangannya mengambil beberapa ikat uang. Namun tiba-tiba, ia mendengar suara pelan. Kresek. Raka langsung menoleh. Suara itu berasal dari tumpukan uang di sudut kamar, persis seperti yang pernah ia lihat sebelumnya. Jantungnya mulai berdegup kencang. Ia berdiri perlahan. Langkahnya sangat hati-hati ketika mendekati sudut ruangan. Suara itu terdengar lagi. Kresek, kresek. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah tumpukan uang. Raka menyorotkan senter ke arah tumpukan itu. Namun yang terlihat hanya uang yang berserakan. Tidak ada apapun. Raka hampir saja menarik nafas lega. Namun tiba-tiba tumpukan uang itu bergerak perlahan. Lalu dari bawahnya muncul kembali tangan hitam besar itu. Kali ini muncul lebih jelas dari sebelumnya. Tangan itu sangat panjang, kulitnya hitam pekat seperti arang, kukunya panjang dan tajam seperti cakar. Tangan itu perlahan keluar dari tumpukan uang. Raka mundur beberapa langkah dengan tubuh gemetar. Namun yang membuatnya semakin takut, tangan itu tidak berhenti. Perlahan, sesuatu ikut muncul bersama tangan itu. Sebuah kepala besar dengan wajah yang sangat mengerikan. Matanya merah menyala, mulutnya lebar dengan gigi yang tajam. Tubuh makhluk itu terlihat besar dan gelap, seperti bayangan yang hidup. Makhluk itu keluar setengah badan dari tumpukan uang, lalu menatap langsung ke arah Raka. Raka membeku di tempatnya. Makhluk itu membuka mulutnya perlahan. Suaranya berat dan dalam. Aku, penjaga perjanjian. Suara itu membuat seluruh tubuh Raka merinding. Ia hampir tidak bisa berbicara. Makhluk itu menatapnya lama. Matanya seperti menyala di dalam kegelapan kamar. Kau sudah menerima kekayaan. Raka menelan ludah dengan susah payah. Makhluk itu melanjutkan, dan aku akan terus menjaganya. Raka akhirnya berhasil berkata pelan, Apa yang kau lakukan di sini? Makhluk itu tertawa pelan. Suara tawanya membuat udara terasa semakin dingin. Ini adalah tempatku. Makhluk itu menunjuk tumpukan uang di sekitarnya. Uang itu datang dari dunia kami, dan aku yang menjaganya. Raka mulai merasa semakin takut. Apakah kau akan mengambil nyawaku sekarang? Makhluk itu menggeleng perlahan. Belum. Jawaban itu membuat Raka sedikit lega. Namun makhluk itu kemudian berkata lagi, tapi suatu hari nanti, ketika waktunya tiba, nyawamu akan menjadi milikku. Raka gemetar mendengar kata-kata itu. Makhluk itu perlahan mulai masuk kembali ke dalam tumpukan uang. Namun sebelum menghilang sepenuhnya, ia berkata sesuatu lagi. Selama kau hidup, uang ini akan terus datang. Tapi ingat, jangan pernah mencoba menghentikan perjanjian ini. Karena jika kau melakukannya, makhluk itu tersenyum mengerikan. Aku tidak hanya akan mengambil nyawamu, tapi juga semua orang yang kau sayangi. Setelah mengatakan itu, makhluk itu menghilang kembali ke dalam tumpukan uang.
kamar itu kembali sunyi, seolah-olah tidak ada apapun di sana. Raka berdiri dengan tubuh gemetar, keringat dingin mengalir di dahinya. Ia hampir tidak bisa bernafas. Sekarang ia benar-benar mengerti. Uang itu memang nyata, namun makhluk yang menjaganya juga nyata. Dan suatu hari nanti, makhluk itu akan datang menagih harga dari semua kekayaan yang ia dapatkan. Raka keluar dari kamar dengan langkah lemah. Ia menutup pintu kamar itu dengan cepat. Malam itu Raka tidak bisa tidur sama sekali. Ia duduk di ruang tengah sampai pagi. Pikirannya dipenuhi rasa takut. Ia mulai menyesali keputusan yang ia buat. Namun semuanya sudah terlambat. Perjanjian itu sudah terjadi, dan sesuatu dari dunia lain kini tinggal di rumahnya, menunggu hari ketika waktunya tiba untuk mengambil nyawa yang telah dijanjikan. Sejak malam ketika Raka melihat makhluk penjaga uang itu dengan jelas, hidupnya tidak pernah terasa tenang lagi. Setiap malam, ia selalu teringat wajah makhluk itu. Mata merah yang menyala, tangan hitam panjang dengan kuku tajam, dan suara berat yang terus terngiang di kepalanya. "Nyawamu akan menjadi milikku." Kata-kata itu seperti terus berputar di pikirannya. Siang hari Raka masih bisa mencoba bersikap normal di depan ibunya dan adiknya. Ia tetap membantu pekerjaan rumah, tetap pergi ke desa membeli kebutuhan, dan tetap tersenyum ketika berbicara dengan orang-orang. Namun, ketika malam tiba, rasa takut itu selalu kembali. Kamar penuh uang itu sekarang terasa seperti tempat yang sangat menakutkan. Raka bahkan mulai menghindari masuk ke dalamnya terlalu lama. Ia hanya membuka pintu sebentar, mengambil uang secukupnya, lalu menutupnya kembali. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi di rumah itu. Suatu malam ketika Raka sedang mencoba tidur, ia tiba-tiba terbangun karena mendengar suara berat dari arah kamar itu. Dum! Seperti ada sesuatu yang jatuh ke lantai. Raka langsung duduk di tempat tidur. Ia menahan napas. Beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Dum! Dum! Seperti langkah kaki yang sangat berat. Langkah itu terdengar dari dalam kamar yang penuh uang itu. Bulu kudut Raka langsung berdiri. Ia perlahan turun dari tempat tidur. Rumah itu sangat sunyi. Ibunya dan adiknya sudah tidur. Raka berjalan pelan menuju ruang tengah. Suara langkah berat itu masih terdengar. Dum! Dum! Seperti ada makhluk besar yang sedang berjalan di dalam kamar itu. Raka berdiri beberapa meter dari pintu kamar tersebut. Pintu itu tertutup rapat, namun suara itu jelas terdengar dari dalam. Raka merasa jantungnya hampir keluar dari dadanya. Ia tidak berani membuka pintu itu. Akhirnya, ia memilih kembali ke kamar dan mencoba tidur lagi. Namun, sejak malam itu, kejadian aneh semakin sering terjadi. Kadang Raka mendengar suara seperti seseorang sedang menyeret sesuatu di dalam kamar itu. Kadang terdengar suara uang yang jatuh berserakan. Bahkan pernah suatu malam, Raka mendengar suara tawa pelan dari balik pintu kamar tersebut. Suara itu berat dan menyeramkan, persis seperti suara makhluk yang pernah ia lihat. Suatu pagi, adik Raka tiba-tiba berkata sesuatu yang membuatnya terkejut. "Mas, semalam aku mimpi aneh." Raka menoleh. "Mimpi apa?" Adiknya terlihat sedikit takut. Ada orang besar berdiri di depan pintu kamar ayah. Jantung Raka langsung berdetak lebih cepat. "Orang besar?" Adiknya mengangguk. "Iya, tubuhnya hitam, matanya merah." Raka langsung merinding. "Itu cuma mimpi," kata Raka cepat. Namun di dalam hatinya, ia tahu itu mungkin bukan sekedar mimpi. Makhluk itu mungkin benar-benar keluar dari kamar itu. Malam berikutnya,
kejadian yang lebih aneh terjadi. Sekitar tengah malam, ibunya tiba-tiba membangunkan Raka. "Rak, bangun sebentar." Raka terbangun dengan wajah bingung. "Ada apa, Bu?" Ibunya terlihat pucat. Tadi, ibu seperti melihat seseorang berdiri di halaman rumah. Raka langsung duduk. "Seseorang?" Ibunya mengangguk pelan. "Iya, tubuhnya besar sekali, seperti bayangan." Raka langsung bangkit dan keluar rumah. Halaman rumah terlihat kosong. Hanya ada angin malam yang berhembus pelan. Namun tanah di halaman terlihat seperti ada bekas langkah kaku besar. Langkah itu mengarah ke arah rumah dan berhenti tepat di depan pintu. Raka menatap bekas langkah itu dengan jantung berdebar. Ia mulai merasa ketakutan yang luar biasa. Makhluk itu sepertinya tidak hanya berada di kamar lagi. Makhluk itu mungkin sudah mulai keluar. Hari-hari berikutnya, Raka mulai mengalami mimpi buruk. Setiap malam, ia selalu bermimpi hal yang sama. Ia berada di dalam kamar penuh uang itu. Namun uang di lantai berubah menjadi sesuatu yang lain, tulang belulang manusia. Di tengah ruangan, makhluk hitam besar itu berdiri. Matanya menyala merah. Makhluk itu selalu berkata hal yang sama dalam mimpi Raka. "Kau sudah menerima kekayaan. Sekarang waktumu semakin dekat." Setiap kali mimpi itu muncul, Raka selalu terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat. Ia mulai merasa sangat menyesal. Jika saja waktu bisa diputar kembali, ia tidak akan pernah datang ke rumah Mbah Wiryo malam itu. Namun, semuanya sudah terjadi. Perjanjian itu sudah dibuat. Suatu malam, Raka memutuskan untuk kembali menemui Mbah Wiryo. Ia harus mencari cara untuk menghentikan semua ini. Malam itu Raka berjalan menuju rumah Mbah Wiryo di pinggir hutan. Angin malam terasa dingin. Kabut tipis mulai turun dari arah gunung. Rumah kecil itu masih terlihat sama seperti sebelumnya. Lampu minyak menyala redup di dalamnya. Raka mengetuk pintu pelan. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Mbah Wiryo berdiri di sana. Pria tua itu langsung menatap Raka dengan wajah serius. "Sepertinya kau sudah mulai melihatnya." Raka terkejut. "Mbah sudah tahu?" Mbah Wiryo mengangguk pelan. "Itu memang bagian dari perjanjian." Raka langsung berkata dengan suara cemas, "Mbah, saya ingin menghentikan semua ini." Sejak malam itu, setelah sosok hitam muncul dan menagih janji, hidup Darto berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah selesai. Siang hari ia masih tampak seperti orang biasa. Ia tetap membuka toko bangunan, melayani pembeli, dan tersenyum seperti tidak terjadi apa-apa. Namun ketika malam datang, ketakutan mulai merayap perlahan di dalam rumah mewahnya. Terutama dari arah kamar terlarang. Kamar yang penuh uang itu kini terasa berbeda. Darto tidak lagi berani masuk ke dalamnya. Bahkan mendekat ke pintunya saja membuat tubuhnya merinding. Setiap malam, selalu ada suara dari dalam kamar itu. Kadang seperti uang yang jatuh berserakan. Kadang seperti seseorang berjalan di atas tumpukan uang. Dan yang paling menakutkan, terkadang terdengar suara napas berat. Seperti ada makhluk yang sedang menunggu. Suatu malam sekitar pukul 2 dini hari, Darto terbangun karena suara ketukan pelan dari arah kamar itu. Tok, tok, tok. Darto duduk di tempat tidur dengan napas tertahan. Awalnya ia mencoba mengabaikannya, namun suara itu semakin keras. Tok, tok, tok. Seperti seseorang yang memanggil. Dengan langkah gemetar, Darto keluar dari kamar tidur. Lorong rumahnya gelap, hanya cahaya lampu redup yang menyala. Ketukan itu masih terdengar. Tok, tok, tok. Saat ia semakin dekat dengan pintu kamar pesugihan, suara itu tiba-tiba berhenti. Sunyi. Darto berdiri tepat di depan pintu. Tangannya gemetar. Tiba-tiba, dari dalam kamar terdengar suara bisikan yang sangat pelan. Darto! Tubuh Darto langsung membeku. Itu suara yang pernah ia dengar di Gunung Kendil. Suara makhluk penjaga pesugihan itu. Janji harus ditepati. Darto mundur selangkah. Aku belum siap, bisiknya gemetar. Tiba-tiba, pintu kamar itu bergetar sendiri. Kret!
pintu terbuka sedikit. Darto melihat sesuatu di dalam kamar. Tumpukan uang masih ada, tetapi di atas uang itu ada sesuatu yang bergerak. Bayangan hitam besar, seperti tubuh manusia, tetapi lebih tinggi dan lebih kurus. Makhluk itu perlahan berdiri di atas tumpukan uang. Matanya merah menyala. "Waktumu hampir habis." Suara itu menggema di dalam kamar. Darto langsung menutup pintu dengan keras. Ia berlari kembali ke kamar tidur dengan napas tersengal. Sejak malam itu, gangguan semakin sering terjadi. Barang-barang di rumah sering berpindah sendiri. Lampu tiba-tiba mati. Bahkan beberapa karyawan tokonya mulai mengalami kejadian aneh. Suatu pagi, salah satu karyawan bernama Wawan datang dengan wajah pucat. "Pak, saya semalam mimpi buruk." "Mimpi apa?" tanya Darto. Wawan menelan ludah. "Saya mimpi ada kamar penuh uang di rumah Bapak." Darto langsung terdiam. Di mimpi itu ada makhluk tinggi hitam yang berdiri di tengah uang. Dia bilang semua yang menikmati uang itu akan ikut ditagih. Tubuh Darto langsung dingin. Ia tidak menyangka makhluk itu mulai mengganggu orang lain. Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Anak Darto, Rian, tiba-tiba sakit. Awalnya hanya demam biasa, namun setiap malam Rian selalu menjerit ketakutan. "Ayah, ada orang hitam di kamar." Darto dan istrinya, Sulastri, langsung masuk ke kamar anaknya. Namun tidak ada siapapun. Rian menunjuk ke arah sudut kamar dengan tangan gemetar. "Dia berdiri di sana." Darto menoleh. Di sudut kamar memang tidak ada apa-apa. Namun entah kenapa udara di ruangan itu terasa sangat dingin. Beberapa malam berikutnya keadaan Rian semakin buruk. Ia sering berbicara sendiri, kadang tertawa, kadang menangis. Suatu malam, Rian tiba-tiba berkata dengan suara yang bukan suaranya sendiri, "Janji harus dibayar." Sulastri langsung menangis ketakutan. "Mas, ini bukan penyakit biasa." Darto hanya bisa terdiam. Ia tahu siapa yang melakukan ini. Makhluk penjaga pesugihan itu. Makhluk itu mulai menagih. Namun yang membuat Darto semakin takut adalah satu hal. Makhluk itu tidak hanya mengincar dirinya, tetapi juga keluarganya. Malam itu, Darto kembali berdiri di depan kamar pesugihan. Pintu kamar itu tertutup rapat. Namun dari dalam terdengar suara sesuatu yang bergerak. Seperti ada makhluk yang berjalan di atas uang. Darto menempelkan telinganya ke pintu. Tiba-tiba, dari dalam terdengar suara bisikan yang sangat jelas. "Kamar ini akan penuh selamanya, tapi kau tetap milikku." Tiba-tiba, pintu itu terbuka sendiri. Kamar itu kembali terlihat penuh uang. Namun kali ini, di tengah ruangan berdiri sosok tinggi hitam itu. Matanya merah menyala menatap Darto. Dan dengan suara berat, ia berkata, "Tinggal 2 malam lagi. Setelah itu, nyawamu milikku." Darto langsung jatuh duduk di lantai. Ia akhirnya sadar tidak ada cara untuk melarikan diri dari perjanjian pesugihan itu. Kamar penuh uang itu bukanlah berkah, melainkan perangkap yang menunggu kematiannya. Dan waktunya hanya tinggal 2 malam lagi. Namun Darto belum tahu bahwa malam berikutnya akan membawa kejadian yang jauh lebih mengerikan. Karena seseorang dari masa lalunya akan datang dan membuka rahasia kelam pesugihan itu. Malam semakin mendekati hari terakhir perjanjian pesugihan itu. Sejak makhluk penjaga muncul dan mengatakan waktunya tinggal 2 malam lagi, hidup Darto benar-benar berubah menjadi neraka. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu melihat bayangan kamar penuh uang itu. Tumpukan uang yang dulu membuatnya bahagia, kini justru terasa seperti kuburan yang menunggu dirinya. Sementara kondisi anaknya, Rian, semakin memburuk. Tubuhnya sering panas dingin. Kadang ia menjerit di tengah malam. Kadang ia berbicara dengan suara aneh, seperti ada sesuatu yang berbicara melalui dirinya.
Sulastri sudah tidak tahan lagi melihat keadaan anak mereka. Suatu malam ia menangis di depan Darto. "Mas, kita harus cari bantuan." Darto hanya menunduk. Ia tahu maksud istrinya. Namun ia juga tahu bahwa pesugihan seperti ini tidak mudah dihentikan. "Ini semua salahku," bisiknya lirih. Sulastri menatap suaminya dengan mata penuh air mata. "Mas, kamu sebenarnya melakukan apa?" Darto terdiam lama. Akhirnya, untuk pertama kalinya ia menceritakan semuanya. Tentang Gunung Kendil, tentang dukun tua, tentang perjanjian kamar yang selalu penuh uang, dan tentang tumbal nyawa dirinya sendiri. Sulastri langsung terdiam seperti kehilangan nafas. "Mas, kamu menjual nyawamu sendiri?" Darto mengangguk pelan. "Aku pikir aku bisa hidup lama dulu, tapi ternyata mereka datang lebih cepat." Sulastri menangis histeris. "Mas, kita harus minta pertolongan seseorang." Setelah berpikir lama, akhirnya mereka memutuskan mencari seorang kiai yang terkenal bisa mengatasi gangguan gaib. Namanya Kiai Hashim, seorang kiai sepuh yang tinggal di desa sebelah. Malam itu juga mereka pergi ke rumah kiai tersebut. Rumahnya sederhana, terbuat dari kayu tua. Namun suasananya terasa sangat tenang. Ketika Darto dan Sulastri datang, Kiai Hashim seakan sudah tahu sesuatu. Beliau memandang Darto lama, lalu berkata pelan, "Kamu membawa bau perjanjian dengan makhluk gelap." Tubuh Darto langsung gemetar. "Maafkan saya, Kiai. Apakah masih ada jalan untuk menghentikannya?" Kiai Hashim menghela napas panjang. Pesugihan seperti itu bukan sekedar meminta uang, melainkan menyerahkan jiwa. Dan jika perjanjian sudah dibuat, sangat sulit untuk dibatalkan. Sulastri langsung menangis. "Kiai, tolong selamatkan suami saya." Kiai Hashim terdiam sejenak, lalu berkata, "Masih ada satu cara, namun sangat berbahaya." Darto langsung menatap penuh harap. "Apa itu, Kiai?" "Kita harus menutup kamar pesugihan itu, tapi penjaganya pasti akan melawan." Darto menelan ludah. "Kalau kamar itu ditutup, apa saya bisa selamat?" Kiai Hashim menatapnya dalam-dalam. "Belum tentu. Karena perjanjiannya adalah nyawamu, tapi setidaknya keluargamu bisa terbebas." Darto terdiam. Ia memikirkan anak dan istrinya. Jika ia mati, setidaknya mereka tidak lagi diganggu. Akhirnya ia mengangguk. "Baik, Kiai, saya siap." Malam berikutnya Kiai Hashim datang ke rumah Darto. Beliau membawa air doa, tasbih, dan beberapa kitab kecil. Saat memasuki rumah itu, wajah Kiai Hashim langsung berubah tegang. Makhluk itu sangat kuat, dan dia sudah lama menunggu. Mereka berjalan menuju kamar pesugihan. Pintu kamar itu tertutup, namun dari dalam terdengar suara uang bergesekan, seperti ada sesuatu yang bergerak di atas tumpukan uang. Kiai Hashim mulai membaca doa dengan suara keras. Udara di lorong rumah tiba-tiba berubah sangat dingin. Lampu mulai berkedip. Ketika pintu kamar dibuka, tumpukan uang itu masih ada, namun di tengahnya berdiri sosok tinggi hitam yang pernah Darto lihat. Matanya merah menyala, tubuhnya kurus panjang, dan wajahnya hampir tidak terlihat. Makhluk itu menatap mereka, lalu tertawa pelan. "Manusia bodoh, kau pikir bisa membatalkan perjanjian?" Kiai Hashim tetap membaca doa. Makhluk itu mulai marah. Tumpukan uang di kamar tiba-tiba berterbangan seperti diterpa angin besar. Dinding kamar bergetar. Suara tawa makhluk itu semakin keras. "Nyawa Darto sudah menjadi milikku." Darto jatuh terduduk ketakutan. Namun Kiai Hashim tetap berdiri. Beliau memercikan air doa ke dalam kamar. Makhluk itu menjerit keras. Untuk sesaat bayangannya tampak melemah. Kiai Hashim segera menutup pintu kamar itu, lalu menempelkan beberapa tulisan doa di pintu. "Pintu ini tidak boleh dibuka lagi," kata beliau tegas. "Jika dibuka, makhluk itu akan kembali." Darto mengangguk. Namun saat mereka berpikir semuanya sudah selesai, tiba-tiba terdengar suara dari dalam kamar. Suara yang sangat mengerikan. "Perjanjian tetap berlaku. Besok malam, aku akan datang menjemput." Darto langsung lemas. Kiai Hashim menatapnya dengan wajah serius. "Bersiaplah, karena besok malam adalah waktunya. Malam terakhir, malam ketika pesugihan itu akan menagih nyawa yang dijanjikan." Namun Darto belum tahu satu hal. Malam terakhir,
akhirnya datang. Sejak pagi hari, suasana di rumah Darto terasa sangat berbeda. Udara terasa lebih dingin. Langit tampak mendung meskipun tidak ada hujan. Burung-burung yang biasanya terbang di sekitar rumahnya pun tidak terlihat. Seolah-olah alam ikut mengetahui bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi malam ini. Darto duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Di sampingnya ada istrinya, Sulastri, yang terus memegang tangannya dengan mata sembab karena menangis sejak pagi. Anak mereka, Rian, kini sudah mulai membaik sejak Kiai Hashim menutup kamar pesugihan itu. Namun, ketakutan masih menyelimuti seluruh rumah. Kiai Hashim juga sudah datang sejak sore. Beliau duduk dengan tenang sambil membaca doa. Sesekali, ia menatap ke arah lorong yang menuju kamar pesugihan. Pintu kamar itu masih tertutup rapat. Di pintunya masih menempel beberapa tulisan doa yang dipasang oleh Kiai Hashim. Namun, menjelang malam, kejadian aneh mulai terjadi. Lampu rumah tiba-tiba berkedip. Angin dingin masuk dari jendela meskipun semua jendela tertutup. Jam dinding berhenti tepat pukul 11 malam. Kiai Hashim membuka mata. Dia sudah datang. Tubuh Darto langsung gemetar. Sulastri kembali menangis. "Mas, aku takut." Darto memeluk istrinya dengan tangan gemetar. Namun ia tahu malam ini tidak bisa dihindari. Tiba-tiba, dari arah kamar pesugihan terdengar suara keras. Brak! Seperti sesuatu menghantam pintu dari dalam. Semua orang langsung menoleh. Pintu kamar itu bergetar hebat. Tulisan doa yang menempel mulai bergerak. Brak! Brak! Suara benturan semakin keras. Seolah ada makhluk besar yang mencoba keluar dari dalam kamar. Kiai Hashim berdiri dan mulai membaca doa dengan suara lantang. Namun tiba-tiba, tulisan doa di pintu kamar itu terlepas satu persatu. Dan dengan suara yang sangat keras, pintu itu terbuka sendiri. Kamar pesugihan kembali terlihat. Tumpukan uang di dalamnya masih ada, bahkan terlihat lebih banyak dari sebelumnya. Namun di tengah ruangan, berdiri sosok hitam tinggi yang sangat mengerikan. Tubuhnya kurus panjang, kulitnya gelap seperti bayangan dan matanya merah menyala dalam kegelapan. Makhluk itu melangkah keluar dari kamar. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar. Suara beratnya menggema. Waktunya telah tiba. Darto langsung jatuh berlutut. "Ampuni saya, aku menyesal." Makhluk itu tertawa. Penyesalan manusia selalu datang terlambat. Kiai Hashim terus membaca doa. Namun makhluk itu tampak tidak terlalu terpengaruh. Ia menatap Darto dengan tatapan tajam. "Kau yang datang meminta kekayaan. Kau yang membuat perjanjian. Dan sekarang kau yang harus membayar." Tiba-tiba tubuh Darto terasa sangat berat. Seperti ada sesuatu yang menarik jiwanya keluar. Ia menjerit kesakitan. Sulastri mencoba memegangnya, namun tubuh Darto perlahan terangkat dari lantai. Kiai Hashim memercikkan air doa. Makhluk itu menjerit marah. Namun kemudian ia berkata dengan suara dingin, "Perjanjian tetap berlaku, tapi aku akan mengambilnya sekarang." Tiba-tiba lampu rumah mati total. Rumah itu menjadi gelap gulita. Hanya mata merah makhluk itu yang terlihat di tengah kegelapan. Beberapa detik kemudian, terdengar jeritan keras dari Darto. "Ah!" Jeritan itu menggema di seluruh rumah. Lalu tiba-tiba semuanya sunyi. Lampu kembali menyala. Tubuh Darto jatuh ke lantai, tidak bergerak. Sulastri langsung memeluknya sambil menangis histeris. Namun Darto sudah tidak bernapas. Nyawanya telah pergi. Makhluk hitam itu menatap tubuh Darto sebentar, lalu perlahan mundur kembali ke kamar pesugihan. Sebelum menghilang, ia berkata pelan,
Perjanjian selesai. Pintu kamar itu menutup sendiri. Kiai Hashim segera menutupnya kembali dengan doa-doa yang lebih kuat. Beberapa hari kemudian, rumah itu terasa sangat sunyi. Kamar pesugihan tidak pernah dibuka lagi. Kiai Hashim berpesan agar kamar itu dikunci selamanya. Semua uang di dalam kamar itu tidak pernah disentuh lagi, karena menurut beliau, uang itu bukan rezeki, melainkan kutukan. Beberapa bulan kemudian, Sulastri memutuskan menjual rumah itu. Ia pindah ke kota lain bersama anaknya. Namun warga sekitar sering mengatakan bahwa rumah itu masih terasa angker. Kadang pada malam hari, ada orang yang melihat cahaya samar dari jendela kamar yang terkunci. Dan kadang terdengar suara uang jatuh dari dalam kamar itu. Seolah-olah kamar itu masih penuh dengan uang. Namun, tidak ada satupun orang yang berani membuka pintunya. Karena semua orang tahu, kamar itu bukan sekedar tempat penyimpanan uang, melainkan pintu menuju perjanjian dengan makhluk gelap, dan setiap orang yang tergoda oleh kekayaan instan. Demikianlah kisah horor malam ini. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa tidak semua kekayaan membawa kebahagiaan. Terkadang, harta yang didapat dengan cara yang salah justru membawa penderitaan dan penyesalan yang tidak bisa diperbaiki lagi. Semoga dari cerita ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa rezeki yang paling baik adalah rezeki yang datang dari usaha yang halal dan penuh kesabaran. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang bisa menikmati kisah-kisah misteri lainnya di channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.